Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di weekdays, hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Overall market crypto, altcoin, Bitcoin ya rata-rata hijau teman-teman, lumayan menjelang closing time frame weekly untuk perdagangan hari ini. Jadi semoga tren positif bisa tetap dipertahankan untuk pasar ya. Kita akan mengulas kondisi pasar. Kita bahas dulu kali ya dari Fear and Greed Index, masih dalam posisi greedy, extreme greed, di mana market masih sangat serakah ya. Artinya secara narasi masih sangat-sangat positif. Kemudian belum terlalu banyak FUD juga untuk market, dan adopsi dari pasar juga masih cenderung baik terhadap kripto. Kemudian kalau kita melihat dari data yang lain, seperti makroekonomi, hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data dari Cina, dari Jepang ya. Akan ada data manufacturing dari Cina dan juga Jepang jam 7.30 sampai jam 9 pagi nanti waktu Indonesia Barat. Kemudian malam harinya akan ada data PMI, Composite PMI and Services dari Uni Eropa dan juga dari Inggris. Sementara dari Amerika Serikat juga akan ada data manufacturing PMI jam 21.45. Jadi hari ini full data PMI dari berbagai macam negara maju, dari Jepang, Inggris, Cina, kemudian Uni Eropa ya, negara-negara Eropa dan juga negara Amerika Serikat. Mungkin akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan dari valuta asing ya, baik itu dari indeks dolar ataupun pound sterling, yen, yuan Cina dan sebagainya. Itu. Jadi kondisi market hari ini, hari Senin akan lumayan volatile karena market juga akan mulai on, teman-teman. Oke, dari kondisi market, kita baru aja dapat beberapa data dari Glassnode yang menunjukkan kondisi overall saat ini Bitcoin yang sedang dalam all time high itu masih dalam posisi yang bagus. Sementara kalau kita perhatikan dari realized profit, sementara sedang dalam tahap cooling down. Artinya memang kemarin sempat ada aksi taking profit ketika pergerakan Bitcoin berada di kisaran level 100 ribuan. Sangat-sangat besar. Tapi saat ini jumlah yang TP, taking profit, itu masih belum terlalu ekstrim, teman-teman. Jadi masih sangat wajar dan diimbangi juga dengan pergerakan Bitcoin yang sedang dalam cooling down. Itu jadi ya posisi saat ini memang cenderung lebih banyak trader yang akan berpotensi untuk melakukan sell. Tapi kalau kita lihat dari komposisi jumlah sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Di sini kita masih yakin ya kalau pergerakan Bitcoin masih dalam posisi yang berpeluang untuk kembali melanjutkan tren kenaikan. Itu. Jadi overall masih cenderung bagus. Lalu momentum untuk Bitcoin saat ini seperti apa? Kalau kita lihat dari kondisi performance dari market, overall ini masih sangat-sangat oke ya untuk market. Bitcoin mengalami tren kenaikan, namun ada sedikit taking profit yang dilakukan oleh short term holder pada Bitcoin. Tapi long term holdernya overall masih tetap hold. Kemudian kalau kita lihat dari market cap, circulating supply saat ini dalam posisi yang paling tinggi, menunjukkan memang likuidasi saat ini sedang bagus, transaksi jual beli sedang sangat aktif, menunjukkan minat dari para trader saat ini sebenarnya dalam posisi yang sangat-sangat bagus. Tuh. Kemudian realized profit and loss saat ini kelihatan mayoritas banyak yang cuan ya dari market. Untuk realisasinya juga ada peningkatan. Tuh, kalau kita lihat juga dari data yang lain, supply distribusi, overall distribusi itu kebanyakan dilakukan oleh short term holder dengan kepemilikan Bitcoin di bawah 0,01 Bitcoin. Jadi yang long term kebanyakan justru malah masih di bawah. Artinya mereka masih tetap confident hold Bitcoin mereka. Sementara yang pegang Bitcoin dengan nominal kecil ini yang cukup aktif melakukan trading. Ya, jual beli. Tuh. Large Entities Balance Analysis. Saat ini ketika di-approve-nya Bitcoin Spot ETF ya mulai mendapatkan inflow yang lumayan bagus. Sementara itu para miners mengalami jumlah balance sheet yang semakin lama semakin turun. Ini kalau kita lihat dari 2013 sampai dengan 2024
jumlah miners yang punya Bitcoin makin lama makin turun. Kemudian dari circulating supply pada Bitcoin mengalami tren yang bisa dibilang naik stabil ya. Naik stabil, nggak ada masalah. Exchange balance pada Bitcoin juga masih dalam posisi yang tinggi meskipun terjadi penurunan secara jangka pendek. Itu jadi adopsi pada Bitcoin Spot ETF saat ini sudah mencapai kisaran mungkin 5% ya dari total Bitcoin yang beredar saat ini. Itu. Apakah itu bagus? Ya menurut saya ini masih cukup oke ya untuk Bitcoin ke depan. Difficulty analysis ini data yang menunjukkan seberapa sulit miners mendapatkan Bitcoin. Saat ini lagi berada dalam level tertingginya. Ya jelas karena tiap 4 tahun ada halving. Halving berarti pengurangan jumlah reward yang berarti akan mempersulit para miners untuk gain profit mereka. Nah, maksudnya dari gap ya apa sih namanya? Ya gap antara biaya operasional sama harga Bitcoin atau Bitcoin yang mereka dapatkan itu makin lama makin tipis. Jadi margin keuntungannya makin lama makin tipis untuk para miners. Makanya nggak heran kalau kayak maraton digital ya itu kan banyak beli apa namanya? Ya dia meluncurkan bond, obligasi, tapi dia nggak beli alat mining. Dia justru lebih banyak beli Bitcoin langsung. Jadi ya itulah realita yang pada market saat ini ya. Para miners juga melihat, wah ini kalau kita beli alat mining perlu nambang ya kan rugi momentumnya mumpung Bitcoin lagi naik. Mendingan beli Bitcoinnya sekaligus dalam posisi bull run seperti sekarang ini. Itu ya kondisi dari market overall sih menurut saya masih bagus-bagus aja, fine-fine aja untuk pasar. Sekarang kita coba lihat dari beberapa berita kripto kayak Floki ya dapat sentimen bagus karena dia support untuk launching BED. BED ini adalah BNB Chain AI yang dibangun dengan menggunakan protokol AI agent, teman-teman. Jadi Floki mensupport adanya BED ini, yang mana ini merupakan sebuah project rintisan dari BNB Foundation, ya, yang running di jaringan BNB Chain. Tuh, jadi ini adalah AI agent yang memang didukung oleh BNB ya untuk pengembangan project-project berbasiskan dengan AI, baik itu dari meme token yang kemarin sempat rame tuh, ada meme token yang dibikin menggunakan AI, pasti teman-teman udah banyak yang tahu. Jadi Floki ini memang secara project dia bukan cuma project yang sekedar meme token ya, dia juga punya use case, beberapa use case seperti gaming, kemudian DeFi juga. Nah, salah satu yang sekarang sedang mereka bikin adalah AI, teman, penggabungan antara AI dan juga meme token. Ini bisa menjadi good point untuk harga dari Floki ke depan. Lalu dari berita yang lain, Donald Trump mengkonfirmasi bahwa mereka akan siapkan sekitar 15 triliun US dollar ya untuk mengadopsi Bitcoin sebagai reserve mereka. Tuh, akan ada booming pada kripto, pada Bitcoin ke depannya ya karena ide dari Donald Trump ini. Pada awalnya sih negara yang mempelopori Bitcoin sebagai reserve itu El Salvador. Ya, Nayib Bukele, Presiden El Salvador melihat bahwa Bitcoin ini punya potensi di tahun 2021 kemarin. Tuh, dia memutuskan untuk ya udah deh dari 2021 kita akan buy Bitcoin, 1 Bitcoin per harinya. Dan sekarang terbukti ya apa yang dilakukan oleh Nayib Bukele itu sangat-sangat menguntungkan untuk El Salvador sendiri dan ya kita bisa melihat ini ditiru oleh banyak negara. Ya, sekarang nggak cuma negara kecil, tapi juga sampai negara besar seperti Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat yang sering sekali menjadi acuan dari berbagai negara sudah melakukan hal tersebut, maka ini akan berpotensi diikuti oleh banyak negara lain. Seperti berita terbaru datang dari Jepang. Jepang juga dari parlemennya berencana untuk mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin nasional untuk mempromosikan pengembangan blockchain. Jadi ini sudah awal-awal yang baik untuk kripto adopsi ke depannya. Itu. Jadi Jepang udah mulai ikutan, kemudian dari kabar burung ya, ini kabar belum terkonfirmasi, tapi ada Cina diramal will adopt Bitcoin in 2025. Ada kata diramal di sebuah artikel berbahasa Inggris. Oke.
Jadi Cina diramalkan akan adopsi Bitcoin ya di tahun 2025. Ini menurut Skybridge Crypto Figure and Managing Partner Anthony Taramusi Taramuchi ya yang memprediksikan bahwa Cina akan memulai secara resmi mengadopsi Bitcoin di akhir tahun 2025. Dan saat ini ya Bitcoin bisa dibilang akan berpotensi besar ya mengalami adopsi FOMO di institusi dan juga di governance atau pemerintahan. Ya negara-negara yang memang sudah sangat tertarik untuk mengambil langkah tersebut juga itu ada Kanada, Brazil, Rusia yang juga akan berpotensi menjadikan Bitcoin sebagai additional reserve mereka, national reserve dari beberapa negara tersebut. Luar biasa banget, good point. Kemudian sedikit data on-chain dari Solana ya. Solana mengalami penurunan short term holder 1-2 tahunnya menurun sampai 48%. Sepertinya ini udah mulai shifting nih. Whales dari Solana udah mulai beralih ke project yang lain. Apakah itu Ethereum? Tidak tahu, teman-teman. Oke, itu dari berita yang ada pada market. Overall, kalau kita lihat beberapa altcoin lagi positif ya, kayak Ethena, kemudian Pit Network, FTM, kemudian Ethereum Name Service, iOS, dan juga proyek-proyek yang lain. Jadi lumayan bagus, sentimennya lumayan bagus untuk kenaikan harga. Secara price action bagaimana? Nah, Bitcoin kan akan dapat closing weekly time frame. Hari ini jam 7 pagi. Sementara sih on progress bagus, andai kata Bitcoin bisa mempertahankan area 103 dolar, 103 ribu dolar. Dan ini punya peluang nih untuk Bitcoin kembali melanjutkan fase rally-nya. Bitcoin overall in the weekly time frame itu bergerak di dalam sebuah ascending channel yang memang menunjukkan tren masih sangat positif ya. Bitcoin tektokan seperti ini dan masih akan punya potensi untuk mencapai all time high baru. Jadi secara tren, secara structure, market Bitcoin masih positif. Di weekly time frame kita belum mendapatkan indikasi pembalikan arah dari smart money pada Bitcoin juga masih sangat-sangat bagus. BTC dominance masih bullish pada Bitcoin. Itu. Altcoin gimana? Altcoin contohnya Ethereum ini juga dalam developing ya weekly time frame yang positif, ada potensial hammer yang terbentuk dan ini memang masih menunjukkan bahwa Ethereum masih punya potensi untuk growth. Secara ini hammer ini menunjukkan indikasi yang bagus untuk tren bullish lanjutan untuk Ethereum. Dan untuk beberapa altcoin masih ya beberapa masih positif. Contohnya kayak AAV masih sangat-sangat baik. Kemudian aku perhatikan juga ada Ethena, ENA ya masih bagus. FTM masih bagus juga trennya. Oh, FTM ini ya bullish banget sih, teman-teman. Kemudian Matic 50-50, Koti masih 50-50 tapi juga ya cenderung bagus lah. Untuk secara pergerakannya, Algorand mungkin masih akan koreksi pendek. Manta gimana? Manta masih dalam tekanan jual ya. Itu ya AV positif, kemudian WLD masih dalam tekanan jual. XRP masih on bullish structure, teman-teman. Kemudian Litecoin masih 50-50. Ya itu sih mayoritas altcoin saya lihat masih banyak yang belum terlalu bullish ya, hanya beberapa aja yang mengalami tren bagus. Jadi bisa teman-teman pantau sih untuk altcoin terutama kalau yang ada diskon. Untuk saya sih melihat Bitcoin masih bakalan positif di weekly time frame, jadi in the long run saya masih positif terhadap kemungkinan kenaikan pergerakan Bitcoin ke all time high yang baru, yang mana overall hari ini di kisaran 103 ini masih dalam tren yang belum patah, teman-teman. Trennya masih bullish. Ada bearish divergence, beberapa teman-teman sudah wanti-wanti ya di apa namanya di Twitter sama di YouTube. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngasih info. Tapi kalau dari saya sih melihat ini masih bakalan bullish untuk market meskipun ada apa namanya divergence pada RSI-nya. Seperti itu karena ya kita melihat dari kondisi market makroekonomi
sentimen itu aliran dana cenderung masuk ke Bitcoin, itu ke kripto. Jadi ya masih bakalan sangat-sangat positif. Tuh, saya juga sempat baca nih apa namanya Bank of America analisis terkait dengan digital asset ya. Digital asset sektor too large to ignore. Terlalu besar untuk diabaikan. Ya, tidak hanya Bitcoin, tapi juga masih banyak yang lainnya. Seperti ada DApps, NFT, terus juga ada CBDC, ada altcoin, dan juga ada banyak sekali fitur-fitur yang lain. Gitu, jadi pengembangan dari kripto ini bakalan terus berkembang. Dan Bank of America melihat bullish on long-term prospect untuk aset digital. Jadi ya, ini bisa dibilang menjadi good point, salah satu motorik juga penggerak dari market yang masih cenderung sangat growth. Jadi intinya kita tunggu aja closing weekly time frame. Andai kata Bitcoin mampu mempertahankan level saat ini di kisaran 103.000, maka akan menjadi nilai positif untuk market. Andai kata pun dia turun sampai 99.000, itu juga masih tergolong positif untuk pasar. BTC dominance yang masih menguat akan menjadi hambatan sih untuk altcoin rally, teman-teman. Dari saya sih melihat memang masih ada potensi untuk BTC dominance mengalami penguatan, tapi penguatannya akan terbatas dalam beberapa hari ke depan saja. Tuh, jadi saya masih melihat altcoin masih akan punya potensi. Ethereum belakangan juga nggak terlalu jatuh-jatuh banget ya harganya. Sangat strong, turun paling 1%, ya kan, 3%, masih sangat-sangat wajar untuk di market kripto. Gitu, jadi ya lihatlah gimana kondisi market hari ini. Kita juga minggu ini akan ada berita penting dari FOMC ya. Ada economic projection dari The Fed, kemudian juga akan ada keputusan suku bunga yang bakalan bikin market potensial untuk wait and see dulu sampai menunggu rilis data di hari Kamis malam ya, Kamis dini hari nanti. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen ya. Jadi kita punya komunitas juga di Telegram. Silahkan join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.